Antoni dan sebelahnya Pak Arif sebelah gitu. Mana? Apa? Dari mana? Dari tim manajemen baru. Dari mana? Apanya? Silakan. Ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Jadi kalau ditanya kebetulan saya adalah dulu rekanannya Pak Hartono. Jadi pernah sempat satu corporate. Bukan. Waktu dulu saya masih di Botani Square. Jadi kebetulan saya dulu ngurus legalnya di sana. Jadi sekarang sempat ada cerita lah Pak Hartono terkait permasalahan sini. Tolong minta dibantu penyelesaian administrasinya semua segala macam. Termasuk carut marutnya nih yang sekarang ternyata udah sejauh ini kan gitu. Nah saya coba diminta untuk masuk. Pertama jelas mendengarkan dulu nih, karena kan mungkin sejauh ini takutnya apa yang diminta juga tidak sepenuhnya didengarkan, atau apa yang diminta juga cara penyampaiannya berbeda gitu. Ya mudah-mudahan dengan masuknya saya coba membawa misi ini, amanat dari penghuni melalui perhimpunan penghuni maunya apa sih gitu kan. Kalau yang selama ini terjadi kan yang saya tangkap adalah masalah tambahan biaya, itu kan utamanya banget seperti itu. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri adalah adanya hak penghuni berupa sertifikat, ya kan itu. Sama-sama poin itu dulu yang kita selesaikan. Segala hal kejadian yang di belakang saya mohon tolong dilupakan dulu demi untuk kita ke depan. Kita ngomong ke depan aja, baiknya seperti apa gitu. Namanya kesalahan ya pasti kita akuin lah. Nggak bisa kita membela diri, oh nggak ada, kita nggak ada kesalahan, kita pasti akuin. Ada kelalaian juga, nah kita memperbaikilah kelalaian itu. Poinnya sih seperti itu Pak. Boleh kita lanjutkan ke namanya siapa dulu? Saya Hatma, ini posisi di BKS seperti apa? Saya kemungkinan akan ditaruh di posisi sebagai seperti GM lah jatuhnya kan, jadi kayak head nah, ya. Belum ada surat keputusan atau apa? Kalau secara jatuhnya sih sebenarnya kita seperti konsultan ya Pak ya, seperti konsultan. Cuman ya MOU dulu, cuman sebagai penempatannya seperti apa, itu baru nanti kan manajemen itu sampaikan. Tapi yang penting poin utamanya adalah itulah, kita menyelesaikan misi carut marutnya ini dulu nih, BKS. Gitu Pak. Oke. Ya, jadi Pak Hatma ini pimpinannya konsultan. Iya. Saya bilang konsultan ya. Iya. Oke, makasih. Sebenarnya saya kecewa, terus terang. Kita berurusan sama direksi BKS, ya. Kita mesti selevel. Saya ketua P3SRS SK Group resmi. Ya, artinya kalau Pak Hartono atau Pak Yohanes, ya, kita urusannya sama PT BKS. Yang ada dalam notaris siapa? PT BKS atas nama siapa? Bukan Bapak. Iya. Harusnya beliau datang ke sini, introduce, Pak. Nanti karena saya ada keterbatasan, saya kasih orang saya. Dan satu lagi saya kecewa, kenapa komunikasi nggak dengan saya? Nah sekarang WA atas nama manajemen BKS siapa yang pegang? Saya tanya dulu, kenapa? Saya dianggap apa? Kenapa selalu berjalan belakang komunikasinya? Kalau yang benar kita ketemunya jangan di kayak gini, nggak bagus. Kita ketemu di P3SRS, urusannya apartemen. Saya jamin keamanannya nggak akan ada anarkis. Ngapain ketemu di sini? Persepsi orang negatif loh. Ya, saya di sini nggak bisa kayak gini ya. Paksa kita mesti pesen dong. Ini kan tempat orang. Ya kenapa mesti di sini? Ya kalau niatnya baik-baik datanglah ke sana. Saya jamin keamanannya nggak akan ada apa-apa. Waktu kemarin per AJB juga datang Pak Didi. Apa ada diganggu? Enggak kan? Aman kan? Kenapa mesti di sini? Kenapa pagi-pagi sama orang saya bilang kenapa dirubah ke sana Pak Hari? Kenapa buat undangan? Saya mau transparan kepada seluruh warga. Nggak ada yang disembunyikan. Saya undang semuanya 628. Ini perwakilannya. Nggak mungkin 628 di sini. Paham Pak? Ini mesti banyak yang mau ke sini. Ini perwakilannya aja, orang-orang yang peduli. Yang ramai di grup ya beliau-beliau ini. Itu dari saya introduction-nya. Saya kecewa terus terang. Harusnya gentleman dong. Mau introduce datang ke sini. Pak, saya banyak keterbatasan nggak paham nih masalah proses AJB. Saya bawa tim saya nih konsultan. Dulu ex Botani. Nih, Pak Hatma sama timnya 2 orang lagi. Monggo, kita welcome. Ini ujuk-ujuk datang memperkenalkan diri gimana sih? Kita berurusannya tuh kontraknya itu dengan PT BKS yang ada dalam notaris itu namanya Gunawan Hartono Gunawan. Ada satu lagi timnya namanya Pak Yohanes Susanto. Itu dong datang ke sini kok kayak gini. Kita datang full tim loh, orang-orang punya kebijakan PPRS full tim nih. Orang-orang kita respect. Sekarang kembali ke profesionalisme Bapak deh. Pantas nggak kayak gini Pak? Nggak pantas kan? Oke, saya positif aja kita move on. Bapak mungkin
nggak dengar kan ceritanya selama ini gimana. Dari saya akan overview dikit, atau Bapak dulu deh, Bapak cerita dulu maunya gimana. Intinya kita nggak mau buying time di sini, kita mau to the point. Warga minta AJB itu direview angkanya, karena fantastis sekali. Kalau mau detail, Bapak nggak paham, saya udah siapkan kronologis dari awal sampai akhir. Secara singkat, 5 menit waktunya. Oke, silakan. Bapak dulu, saya dulu? Bapak dulu. Oke. Pindah ke sana, Han. Ya. Akhirnya apa yang dia ketahui Ya. dari Pak Rona. Atau Bapak dulu deh. Jangan saya dulu dong. Saya kan yang punya. Saya kan customer ya kan. Oke. Apa yang di Betul. Ya. Silakan. Nih Pak. Ini warga nih live Pak. Warga Oke. pada Nggak masalah, nggak masalah. nanti. Karena Siap. pingin ikut Pak. Kadang live aja kita pakai live. Oke, siap-siap, nggak masalah. Jadi kalau yang informasi yang saya dapat terkait ini adalah yang pertama adalah masalah AJB. Yang utama adalah itu. Warga tidak setuju adanya biaya tambahan AJB. Poin utama itu. Tapi kenapa biaya tambahan AJB itu menjadi muncul adalah karena adanya kebijakan-kebijakan sebelumnya di BKS. Kan seperti itu. Nah, makanya saya ingin lebih detail lagi sebenarnya datang ke sini. Saya tidak ingin mendengar dari sisi satu arah, Pak. Saya ingin mendengar dari sisi dua arah. Yang udah Bapak dengar apa? Yang saya dengar adalah ada penambahan nilai aja. Poinnya di situ. Cuma nominal. Udah poinnya di situ. Kalau poin yang lain-lain kan itu bumbu-bumbu, Pak. Poin yang lain bumbu. Cuman warga berkeberatan terhadap nilai-nilai itu. Tapi beberapa warga ada yang sudah mau melaksanakan itu. Nah, makanya saya bilang win-win solutionnya mau bagaimana? Kan harus ketemu, bukan lose-lose solution, tapi win-win solution. Kemauan warga seperti apa, kemauan Persero juga seperti apa, kita ketemu nih titik tengahnya maunya bagaimana. Gitu. Biar bagaimanapun kan penghuni ini kan pembeli adalah konsumen. Dan dilindungi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sama-sama seperti itu. Nah, cuman kan di sisi lain juga ada juga kebijakan-kebijakan perseroan yang harus dipahami juga. Intinya poinnya seperti itu, Pak. Makanya saya sebenarnya datang ke sini mungkin lebih kepada pasif dalam arti coba mendengarkan dulu nih berita dari konsumen sebenarnya seperti apa, kemauannya seperti apa, kelebihan angka, kira-kira angkanya kalau yang masuk berapa sih penawaran dari bukan penawaran sih, ibaratnya berapa sih angka realistis yang menurut konsumen layak untuk ini gitu loh. Itu kan bisa jadi, mungkin saya bisa membawa itu ke bahan pertimbangannya direksi dan komisaris. Ini angkanya menurut konsumen, angka realistisnya begini nih gitu loh. BKS belum pada angka, mau angka berapa? Kalau di angka kemarin kebijakan akhir angkanya adalah di sekian, yang angka terakhir itu ya Pak ya. Karena itu kan tuntutan kita minta angka itu direvisi ya. 12 itu revisi. Ini lagu lama dari Desember, November malah. Nah makanya itu Pak. Datang ke sini cuma mau mengakses, ngapain waktu saya dibuang-buang percuma kayak gini? Enggak, makanya waktu itu Pak. Datang ya sendiri ke P3SRS akan paparkan semuanya, A sampai Z. Ngapain sekarang kayak gini? Semua orang bolos kerja, datang dari Bogor, datang dari mana nih? Padang, ibu dari mana? Kasian, Pak. Ya enggak Pak, makanya maksudnya gini. Kita juga biar mendengar angka yang dilempar oleh. Udah. Nah, Bapak nggak diceritakan angkanya. 12 Belum, saya juta belum. itu angka nggak wajar. nah makanya saya bilang angka Oke, yang saya menurut sekarang dikira ini wajar kayak seperti apa ada coba. update, Oh. kurang ada. Gimana? Saya kecewa terus terang nih. Saya kecewa, sampai saya kecewa. Saya kecewa, Hartono Gunawan. Ini kronologisnya Pak. Dari 2013, ya, ini proses pakai notaris publik. Ini kalau Bapak datang ke saya baik-baik, akan ceritakan nggak buang waktu yang lain-lain. Ya, ini ada. Pada saat itu developer membayar. Dulu namanya Pak Bengti, almarhum. Oke, ini proses sudah terjadi. Sampai dengan 2018, nggak ada progres sertifikat. Padahal di PPJB ditulis 1 tahun setelah serah terima sertifikat jadi. Betul? Tolong konfirmasi. Ya, Pak Agus. Ya, ada. Kita ngomong bisnis, Pak. Yang dipegang adalah aturan, kesepakatan, PPJB, pengingatan itu pakai notaris POPI. Ya. Akhirnya, karena nggak ada keseriusan, kita lapor, kita polisikan. Ya, kita polisikan. Ya, karena nggak ada progres, nggak ada niat baik. Ketika dipolisikan, baru bergerak, diurus. Itu tahun 2018. Minta stop, kita stop. Udah stop tuh prosesnya. Ada niat baik, nah, barulah mulai dibangun.
Karena pada saat itu BKS ini tidak profesional, lahan hijaunya nggak ada. Ketika ngajukan SLF mesti ada lahan hijau. KDH, paham kali ya? Nah, nggak ada, dibuatlah pada saat itu. Disesuaikan dengan requirement pada saat waktu ngajuin blueprint. Lahan kita 20% hilang, dibangunlah lahan hijau. Bangunan-bangunan improper, tempatnya BP, tempatnya developer hilang semua. Seharusnya sesuai dengan bangunan yang dulu disepakati. Ruang bersama lah, kantor BP juga pindah lah. Ya, pada saat itu, ini terjadi pada 2022. Waktu berjalan nih, ya, sampai akhirnya PPRS tuh mengawal. Saya sendiri, saya dengan Pak Indra. Pak Indra dulu wakil saya di pengurus. Saya adalah ketuanya di sini. Oke, ya, biar paham. Nah, kita urus semuanya sampai masalah PBB. PBB awal tagihannya 6 miliar. Kita kawal terus, dan semuanya ada hitam di atas putihnya di sini. Saya punya kronologis detail, day by day termasuk foto-fotonya. Jadi bukan cuma narasi aja, semua pakai data, hitam di atas putih. Akhirnya kita undang Dispenda, sosialisasi PBB. Ya, kita minta diskon, kita dorong BKS supaya dapat diskon. Akhirnya dapatlah diskon 50%. Finalisasinya adalah dari 6 miliar sekarang sisanya tinggal 500 juta. Itu berkat perjuangan dari P3SS dan warga yang mau berkorban membayar bukan kewajibannya. Warga semua marah, Pak. Saya tenangin, kita mau selesai nih, kita bayar. Selesai PBB selesai, 2025 tagihan keluar, ya, warga bisa bayar per unit, itu mujizat kan Pak? Padahal tagihan sebelumnya masih kosong. Even sekarang BPHTB udah bayar pakai, kalau unit pertama, KTP Jakarta, dia dapat diskon 50% seperti saya. Saya harus bayar 18 juta, sekarang saya hanya bayar 9 juta. Oke, lanjut sampai sini. Ya, akhirnya sekarang sisa saldo, sisa tagihan tinggal 500 juta PBB. Ya, artinya BKS itu mesti respect juga dong sama effort kita. Jangan ngirim orangnya nggak respect, udah dibantuin kayak gini, kecewa dong saya. Saya nggak sehat loh Pak, lagi baru dari rumah sakit kemarin. Ya, ini sampai kita panggil lagi, kita namanya pra-AJB di bulan November. Ingat Pak Ridi? Pra-AJB di bulan November 2025, komitmen Desember ini sertifikat jadi. Kita buat simulasi, memotivasi warga supaya beresin tuh PBB-nya, utang-utangnya segala macam. Bukan kita, PPRS bukan bonekanya developer, kita memfasilitasi biar ketemu. Banyak orang salah persepsi, wah ini bonekanya. Enggak sama sekali. Makanya undangan kita sebar ke seluruh warga. Biar transparan, warga dari Bogor Pak Agus datang. Saya nggak tutup-tutupin Pak. Kalau saya tutup-tutup main belakang aja. Semuanya saya undang. Tapi tolong, ruangan ini terbatas, jangan semua warga. Juga 628 perwakilan warga. Oke. Akhirnya, ini nggak ketemu. Kita minta lagi ketemu dong. Ini isunya udah sama, biaya fantastis. Januari itu kita ketemu lagi. Kita minta developer datang. Dua-duanya nggak datang. Yang datang dia kirim utusan daerah, namanya Bapak Didi. Yang sama saya sama sekali nggak respect. Saya WhatsApp, saya telepon nggak mau karena instruksi bosnya supaya nggak angkat, nggak handle saya. Saya tanya dulu, kenapa kok begitu? Saya baik sama Bapak kenapa perlakukan saya seperti itu? Kenapa? Tolong jawab. Saya marah nih. Yes. Nggak ada maksud apa-apa Pak. Ya saya minta maaf aja kalau memang saya berlaku seperti itu. Nggak ada maksud apa-apa. Oke, clear ya. Jadi saya lihat sih karena instruksi dari atasan. Oke, selanjutnya simpel aja Pak. Ini ceritanya, tindak lanjutnya. Pada saat itu November, developer berjanji di muka semua warga dan di YouTube-kan, di online-kan Pak. Karena warga di sini banyak sekali, nggak mungkin 228 lobby kita nih di lobby Pak. Akhirnya di online kan, dia komit melalui Pak Ridi. Ya akan berkantor di sana, menaruh orang, untuk malah menyebutkan nama orangnya, orang dari Agung Sedayu. Ngomong akan ada orang Agung Sedayu akan handle semua masalah seperti Bapak. Jangan sampai Bapak jadi korban kedua. Paham Pak? Saya ngomongnya to the point aja. Suka nggak suka, apa adanya saya ceritakan. Seperti saya bilang di sini, itu akan ada orang konsultan ex Agung Sedayu 2 orang, datang orangnya di situ. Ya akan mengurus semuanya. Pada kenyataannya sampai detik ini orangnya nggak pernah ada, yang ada dia kirim Pak Emil dan nggak berkantor, janjinya mau pakai pasang AC, mau siap-siap sampai Pak Hartononya ukur-ukur mau pasang AC di mana, mau ruangannya minta disekat segala macam, kita fasilitasi sampai nggak ada juntrungnya.
Akhirnya saya kasih ruang bersama, ruang pingpong, sono kantor. Tiap hari gelar itu rame-rame. Masa kayak gitu developer transaksi 628. Kita baik aja, minta di kantor saya P3SLS, nggak mau. Usaha dikit kek, modal dikit kek. Oke. Selanjutnya, dia bilang operasional di lokasi. Ini bullshit semuanya, nggak ada. Sekarang ini kewajiban yang contreng. PPRS apa? PPRS terkait dengan notaris. Akhirnya notaris tolong diurus sampai PPRS menseleksi, membuat tender terbuka. Dapat 6 notaris tuh. Kita terbuka Pak umum. Yang terpilih adalah notaris Pak Indra. Kebetulan warga juga dan dia punya 3 unit. Dan bukan karena kong kali kong, karena harganya bagus. Biaya notarisnya cuma 1,5 juta. Menang dia. Selain dia bisa handle, dia ngerti kronologis dan dia juga tinggal di sana. Akhirnya kita sepakat ada kriterianya merit point. Dia menjadi pemenangnya di sini. Begitu Pak. Clear kan? PPRS udah bantu nih Pak. Yang seharusnya itu tugasnya developer. Kurang gimana kita bantunya. Kemudian komitmen, janji Desember itu akan keluar sertifikat mana semuanya. Ini saya contreng. Oke, selanjutnya di sini. Ya, hasil kesepakatan ini semuanya tidak dilakukan. Notaris kita lakukan, contreng. Yang tadi itu di zoom-nya aja Pak. Terus kemudian lanjut ke ini. BKS itu dibantu masalah PBB yang saya cerita tadi Pak. Awalnya itu kan 6 miliar Pak. Ini semua kronologis ada. Kita bantu, kita talangin. Ya, akhirnya sekarang sisa cuma 589 juta dari 6 miliar. Semua ada hitam di atas putihnya. Kalau Bapak perlu nanti saya kasih. Datang ke P3SLS. Ya. Ini ceritanya semuanya. Ya. Ini harga. Nah, ini perlu Pak Hatma ya. Pak Hatma. Nah, awalnya developer buka harga 25 juta. Kita sering ketemu di sini saja notaris terpilih semuanya tim P3SLS Pak Rinto. 25 juta biaya karena selama ini SLF-nya kita urus 2 kali, biaya operasional, biaya bla 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 25 juta. Saya bilang nggak bisa. Warga nggak akan mau terima. Udah 25 juta tuh biaya AJB doang. Bukan biaya AJB doang, belum termasuk biaya notaris, belum termasuk biaya BPHTB. Wah dulu udah bayar, tinggal dikurangi. Memang ada tabelnya yang Pak Ridi buat, dikurangi kalau dia udah bayar sebagai pengurang. Masalahnya bukan situ, 12 juta ini angka dari mana? Dulu awalnya 25 juta dari mana? Akhirnya pada saat itu meeting kedua turun, jadi 20. 20 turun lagi jadi 13.800. Kita ketemu di Sentul, ingat nggak? Saya komplain keras. Angka dari mana itu? Biaya pengurusan AJB di PPH 15%. Dasar hukumnya apa? Sampai ke Dispenda, korek dasar hukumnya mana nih? Nggak ada, dikurangin. Dikurangin akhirnya menjadi dari 13,8 sekarang menjadi 12 juta. Ini warga semua ke sini yang meluangkan waktu beranggapan oke 12 juta mau berapa nih? Mau 5 juta, mau 6 juta, mau 10 juta. Angkanya itu bukan mau asesmen kayak gini, buang waktu konyol kayak gini. Paham nggak Pak? Kecewa kita kan? Orangnya datang kayak ke sini, nongol kayak, jangan cuma di belakang layar, live group lagi. Pengecut. Gentleman datang dong, saya aja datang dari Bandung ke sini. Pengecut kan? Yang kita harapkan tuh sekarang angkanya berapa? Bukan Bapak mau dengar kayak gini, ngapain kayak gini? Oke, saya terusin. Nanti sesi Bapak sekarang. Kalau PTS nggak intervensi, nggak akan ada. Orang nggak akan mau bayar. Bapak tadi dapat asumsi kan? Sudah 30 yang bayar. Betul, mereka bayar AJB. Karena mereka nggak mau pusing. Apakah sertifikat udah sampai ke notaris? Belum. Sampai sekarang statusnya belum ditebus, masih di BPN. Boleh tanya notaris sendiri. Saya nggak ada dusta di antara kita. Tuh, dengar. Dah. Ya. Nah ini, kita punya ilustrasi Pak Tri Hatma. Ya. Kita dapat ini yang dibuat Pak Ridi. Ya, otaknya Pak Hartono. Ya kan? Angkanya seperti ini Pak. Ya, ini 12 juta biaya AJB yang kita masalahkan. Ini biaya notaris. Ada biaya pecah segala macam, notarisnya pokoknya adalah cuma 1,5 juta. Ini belum termasuk BPHTB. Kita compare dengan apple to apple apartemen saya di Podomoro, ya. Belinya sama, harganya sama, sekitar 200 juta. Kita apple to apple dong, ya. Roomnya juga, meter square-nya juga sama, ya, kalau bandingin. Di tahun yang sama, 2020. Mereka itu 8 juta udah termasuk notaris. Kita 16 juta, 150, itu
sudah dengan notaris. Artinya 2 kali lipat dari harga di sini. Warga semua dibukakan matanya sama saya, nggak ada dusta dana kita. Makanya Pak Hartono benci sekali sama saya karena saya bukain fakta di lapangan. Sampai saya diblok, nggak bisa ini. Kalau komunikasi lucu ke tim saya lucu banget gitu. Kalau saya bilang, Pak, ketemunya di P3 sesi, ngapain kita ketemu di rumah makan gini? Nanti persepsi warga lain. Ini mau kong-kalingkong nih. PPRS-nya dibeli nih. Itu kan persepsi bisa diplesetin kayak gitu, Pak. Ya, seperti kayak gini, Pak. Ini yang jadi masalah 12 juta ini. Ya, nanti yang punyanya developer, kalau warga udah bayar, dikurangi di sini, Pak. Dulu, ya oke lah sekarang nilai NJOP berubah, dikurangi di sini. Nggak hilang uangnya. Iya. Ya, sampai sini clear, Pak ya? Ini, kalau dia unit pertama, ini saya udah buktikan, Pak. Saya seharusnya bayar 18 juta, karena itu unit pertama, dapat mengurangkan 50% sesuai dengan Pergub yang tahun 2025. Bapak paham kali ya? Oke, saya lanjutkan. Ini, Pak. Ini yang dimasalahkan. Dikomparasikan. Dulu, yang Bu Yani selalu bersikukuh, tadi pagi juga diposting, dulu dia bayar segini, tapi ini kan dulu. Ya sekarang kita positif lah, sekarang udah kejadian, ada peristiwa, ada one prestasi, ya kita hadapi sekarang. Kalaupun digantung ini sampai kapan juga bisa sampai ke urusan hukum segala macam, ujung-ujungnya nanti pengadilan mutusin, ini deh diserahkan kepada warga, itu sampai kapan? Mungkin saya udah nggak ada juga kali. Ya paham Pak ya, panjang kalau proses hukum ya. Nah ini 2025, angka segini. Ya, ini 2011, naiknya segini Pak. Ada selisih. Ini cerita ilustrasi yang mereka punya. Memang akan berubah Pak harganya. NJOP dulu sama sekarang beda, angka dulu beda. Tapi nilai notaris justru sekarang lebih murah daripada dulu awal waktu PPJB. By data, silakan datang sama saya. Oke, ini ya sebelumnya pra-AJB ini kita edukasi. Nah, kenapa BPN kita tahu statusnya? Statusnya sekarang lagi proses cetak. Di BPN Pak bisa pakai aplikasi namanya Kementerian ATPR, betul. Sentuh tangan. Ini bisa dilihat ada trigger ID-nya, nomornya, tinggal dimasukin aja keluar di situ Pak. Ya, kodenya ini sekarang masih proses Pak. Jadi kalau Bapak mulai sertifikat keluar dasarnya dari mana? Orang belum ditebus. Kan kita bicara by data online nggak bisa dibohongin. Ini yang perlu sekarang developer punya goodwill untuk tebus tuh sertifikat. Yang udah bayar 3. Tadi kan trigger, kasih ke notaris. Itu ini bukan cuma asesmen kayak gini, ini buang-buang waktu namanya. Saya mengedukasi warga, mengedukasi Bapak gitu. Buang waktu buat ngajarin Bapak. Yang harusnya Bapak diajarin sama Hartono Gunawan. Nah, dulu sampai ngukur-ngukur maunya di sini Pak. Untuk ruang Pak Hatma nanti dia udah siapkan dulu namanya orangnya Saiful, orangnya Agung Sedayu. Belum ada SPK juga sama. Sekarang gagal total. Hati-hati Bapak dibohongin yang kedua kali. Ya, di sini diukur-ukur musimnya apa musim ini. Kita fasilitasi Pak sampai segitu. Dah, saya tutup, saya capek. Kira Bapak respon. Oke. Saya izin lanjutkan untuk menanggapi ya. Sebenarnya untuk terkait yang tim Bapak sampaikan Agung Sedayu itu, Pak Hartono juga menyampaikan. Itu khusus untuk mengurus masalah untuk mengejar sertifikat itu. Betul. Saya di sini masuk untuk salah satunya untuk inilah komunikasi dengan warga dan salah satu juga untuk mengepus Pak keadaan saya ini. Jadi kan gini, posisinya adalah Bapak dapat SPK belum? Sudah. Ada nilainya? MOU ada. Berarti sudah. oke ya Bapak resmi Sudah. official ya? Sudah. Nah, makanya segala info yang di sini, segala hal yang ada dalam warga itu bisa menjadi push saya untuk ke tim yang katanya adalah Agung Podomoro. Gitu. Karena kan yang menjanjikan waktu adalah tim-tim dari sana Pak, sertifikat. Itu belum SPK. Bapak jangan ya saya nggak tahu. Jangan berlindung di situ. Nah, nggak maksudnya itu yang saya bilang. Profesional. Nah. Jangan berlindung nyalahin. Itu orang juga kecewa. Nggak ada SPK, makanya kabur. Oh, ya nggak tahu. Saya belum tahu di arah sana. Bapak udah menyampaikan, makanya itu jadi informasi juga buat saya gitu kan. Dia untuk datang saya di ruangan sampaikan. ini ngobrol sama saya berjam-jam. Oke, nggak apa-apa. Untuk itu makanya saya bilang seperti itu Pak. Saya juga untuk mengawasi, mengepus proses sertifikat. Sekarang pokoknya gini Pak Atma, kita nggak mau buang waktu. Mau turun berapa? Warga capek semua. Oke. Nah, tadi kan angka dari Bapak kan sudah muncul. Bukan angka, warga yang minta angkanya keluar dari developer, jangan diplesetin Pak. Nah. Itu angka dari developer, bukan dari kita. Iya, enggak, maksudnya gini, angka Pak. pertama 25 juta menjadi 12 juta, kita kawal dulu, kita kawal. Jangan diplesetin gitu. Enggak, bukan melesetin Pak. Maksudnya kan angka yang muncul itu memang angka dari developer. Diskusi-diskusi negosiasi angka itu menurun. Kan seperti itu kalau dari ceritanya tadi. PTGSN yang intervensi Betul. untuk bisa angka kewajaran.
kita nggak ada ngomong intervensi, Pak. Ini kebijakan yang muncul terakhir adalah angka seperti yang disampaikan oleh Pak Ridi, ya, Pak. Itu angka kebijakan dari developer. Sampai detik ini belum ada perubahan. Maka kita cek up, ngapain kita ngobrol? ya enggak, makanya nanti dulu, Pak. Maka dari itu, nanti dulu, Datang maka ke sini tuh bawa solusi apa berapa yang diturunkan. ya itu Buang maka waktu saya ngapain saya mikirin kayak gini nggak jelas. Ngajarin Bapak kronologi saja ampun. Enggak, Pak. Sama Gunawan. saya bukan minta diajarin Bapak untuk kronologis. Bapak Ini kan tanya kronologisnya gimana nggak ceritakan. Harusnya ini dapat dari developer, Pak. ya makanya itu, Pak. Saya bilang kan, saya bicara untuk dua arah. Saya dengerin Bapak juga. Saya nggak mau dibutakan oleh satu arah Intinya, dari sana. Angka berapa? Bapak kembali ke saya, datang ke P3SRS nggak mau Oke. gini-gini. Ya Waktu udah. kantor saya di situ, saya 24 jam buka. Bapak angka berapa? Kita baru bicara. Oke, nggak masalah. Kalau tidak, besok semua warga akan ke Bogor, akan demo besar-besaran. Itu maunya warga, bukan maunya saya, Pak. Ya. Udah ini, Ya Bapak hari ini teleponlah Pak Hartono. Kita kan harusnya bapak-bapak sini itu membawa angka, mendetailkan 12 juta itu apa. Kita dengarkan, kita lihat. Sekarang kan Bapak nol dong. Bapak telepon sekarang. Mau bagaimana? Kalau tidak, besok kita berangkat Pak. boleh. Iya. Iya sih, sebenarnya harapan kita kumpul ini Pak ketemu itu sebenarnya kita tuh awal mendengarkan dari Bapak dulu nih. Kan udah tahu nih angkanya 12 juta itu. Dari Bapak itu sebenarnya breakdown-nya apa aja, 12 juta itu apa aja itemnya. Dan kalau bisa tuh mana-mana yang harus bisa di-cut dari 12 juta itu. Nah tadi kan Pak Hari sudah menyampaikan kalau di Podomoro aja hanya 8 juta itu sudah biaya notaris, termasuk biaya notaris. Nah kita harusnya juga begitu Pak, Bapak harus evaluasi dulu 12 juta tuh apa aja itemnya. Kalau memang adakah item yang bisa dikurangin gitu. Jadi kesini ini harusnya Bapak sudah punya itu. Solusi. Kita tadinya tuh mendengarkan Bapak dulu, baru kita akan menyampaikan gitu. Nah ini kan kalau kayak gini kan Bapak aja belum bawa apa-apa nih ke sini. Baru kenalan. Baru Iya. ini ke kita, terus malah kita yang justru presentasi. Justru harusnya tuh harapan kita Bapak presentasi. Membawa Itu solusi. pesannya Pak Hartono, Bapak tuh sudah 12 juta tuh breakdownnya apa saja, sampaikan ke kita. Nah kita negosiator nih di sini nih. Gitu. Dan titik temu kalau sampai deadlock ya udah besok kita nggak bisa nahan lagi warga untuk berangkat ke Bogor. Sampai ke gereja Pak Hartono pun akan disatronin. Mereka udah bikin spanduk Pak, gitu. Jadi kita bukan ini mah masih nol banget Pak, belum ada solusi apa-apa, gitu. Kita berpikirnya dari kemarin gitu kita udah bilang, oh besok mungkin udah ada solusi. Jadi 12 juta tuh Bapak apa aja nih itemnya? Adakah bisa yang dikurang-kurangin gitu? Jadi tidak segitu. Ketemulah angka. Nah kalau sudah ketemu angka kita sudah sepakat nih Pak. Tanda tanganlah berita acara. Itu sih harapan kita sebenarnya pertemuan hari ini Pak. Itu sih kalau dari saya. Nah itu kalau memang hari ini masih mentah seperti ini, kita menyampaikan ke warga apa nih hari ini. Nah kita tidak bisa lagi menahan warga untuk bertindak gitu Pak. Itu sih kalau dari saya. Udah di luar kekuatan kita. Iya, karena kita udah nahan-nahan juga Pak, udah nahan-nahan warga jangan. Saya Apalagi nambah kemarin ya. Iya. Ada berita Kemarin yang dari pernah Pak disampaikan Rinus. Pak waktu pertemuan sebelumnya, ya kan? Kan Bapak sudah menyampaikan bahwa AJB itu terdiri dari biaya pra SLF, ya kan? Terus biaya SLF, pemenuhan KDB, KDH, pertelaan, pengurusan SK gubernur, pengurusan sertifikat. Lah itu dirinci aja Pak, berapa gitu loh. Itu kan sampai ketemu 12 itu. Kalau ini kan berapa nilainya, breakdownnya nggak jelas kan ya. Pertanyaan warga kan, ini wajar atau enggak? Nah nanti kalau wajar, saya kira warga juga menerima kalau wajar. Menjelaskannya juga mudah. Iya gitu loh. Itu Pak. Seperti contoh kemarin yang berkurang 1,8 ya Pak Ria, yang saya protes PPH. bilang PPH. Iya. Kalau ada bukti pajaknya resmi, kita mau bayar. Tapi kan dia nggak berani mengeluarkan, akhirnya dikurangin bisa ternyata Dasar hukumnya nggak ada dasar juga. hukumnya tidak ada. Saya orang pemerintahan juga gitu. Jadi saya bilang, oke kita sepakat mau bayar pajak kalau memang bukti seluruh pajaknya ada atas nama pribadi, atas nama unit. Saya seperti itu meminta. Ternyata bisa kan dikurangin itu, akhirnya dihapuskan. Bisa. Nah ini juga seperti itu harapan kita. Itu 12 juta itu apa aja itemnya yang kira-kira tidak masuk akal ya bisa di-cut enggak gitu. Minimal disesuaikan dengan apartemen lain gitu Pak. Jadi saya tambahkan Kita apa yang jelaskan. bahwa sebenarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah angka-angka kebijakan dari developer, ya kan? Kebijakan dari developer, kebijaksanaan dari developer. Jadi artinya semuanya itu benang merahnya ada di developer.
Tapi saya juga sudah sampaikan jauh-jauh hari, ada penambahan biaya tersebut sepanjang itu adalah angka realistis yang bisa ditolerir. Saya akan bantu informasikan ke warga. Saya selaku notaris akan informasikan ke warga. Saya Notaris sudah dan sampaikan. warga. Notaris dan juga warga. Ya. Jadi saya juga sebagai pemilik juga, sebagai notaris juga di sini posisinya. Makanya saya tidak mau ada konflik dalam melaksanakan transaksi ini. Dan sebagaimana dipertanyakan seluruh warga bahwa mana ini Bapak kita harus bayar atau gimana? Ya, kalau sudah ada sertifikat baru kita laksanakan bayar-bayar itu semua. Mau bayar BPHTB, mau bayar biaya-biaya lainnya. Tapi kalau belum ada sertifikat, kalian store-store aja untuk apa gitu. Nah, terakhir saya sudah sampaikan bahwa untuk variable cost yang sudah disampaikan di tahun 2011-2012 yang diterima dari warga tersebut, itu sudah ada rinciannya, ada biaya pertelaan, biaya pecah PBB, kemudian BPHTB, biaya AJB, kemudian biaya kepengurusan balik nama, itu ada semua di situ variabelnya. Itu yang dipertanyakan warga. Kami udah bayar BPHTB, sekarang suruh bayar BPHTB lagi sendiri. Oke, itu nanti bisa disampaikan oleh ketua gimana clue-nya. Kemudian untuk pecah sertifikat memang belum ada di dalam variabel cost yang diuraikan tadi. Saya sudah sampaikan ke pihak developer. Barangkali itu yang mungkin bisa ditambahkan biaya pemecahan sertifikat begitu selesai pertelahan. Itu yang pertama. Kedua, untuk pecah sertifikat landed aja, saya selaku notaris dengan maksimal 5 juta sudah bisa selesaikan pemecahan. Ini untuk sekian ratus unit yang kerjaannya gelondongan, ya seharusnya kan tidak sampai sebesar 5 juta. Bisa jauh lebih murah. Nah, itu yang saya sampaikan. Ini sekedar ilustrasi angka, bukan berarti kita mau menyepakati di angka sekian-sekian ya. Tapi bagaimanapun dari warga tetap menunggu, karena kalau bicara basicnya dari warga mereka tidak mau bayar. Basicnya dari warga mereka tidak mau bayar. Tapi kalau memang ada angka realistis yang mendasari pembebanan biaya tersebut, ya mungkin warga juga mau terima gitu. Itu kira-kira tambahan dari saya. Oke. Bu Yani, siapa? Pak Agung, Pak Agus. Pak Agung. Jadi gini Pak Agung. Ini mereka datang kenalan doang, bukan cari solusi. Bapak ini lagi ada kawinan nih, datang ke sini siap-siap. Orang tua dari Kediri. Mereka cuma kenalan doang. Hartono Gunawan, Yohanes nggak nongol di sini. Gimana ini? Buying time. Bapak ngomong. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak. Seperti saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Indra Medi terkait warga yang sudah membayar pada bulan Mei 2011 Pak. Semuanya sudah membayar. Saya mohon maaf, saya kenalkan nama saya Agung Pak. Saya di grup ini sangat vokal mungkin dianggap karena saya ini pengawas Pak. Pengawasnya BP. Jadi manajemen BP itu di bawah pengawasan saya diantaranya Pak ya. Tolong diingat, jadi jangan, saya bukan warga biasa, jadi saya warga istimewa saya bilang gitu karena saya mengawasi jalannya manajemennya BP. Saya menampung banyak hal dari warga, saya harus menyampaikan ke Anda, ini keterlaluan kalau bos Anda itu nggak datang, keterlaluan Pak. Karena sudah di ultimatum di namanya WA Group, malah dia keluar dari live, keluar dari grup. Ini kebangetan Pak ini Pak. Jadi yang disampaikan Pak Indra Medi itu udah benar. Ini punya saya sendiri. Saya sudah bayar 11.700.000 sekian. Saya bayar 2 kali. Bukti-buktinya ada semua. Dan ini kok sekarang ditagihkan lagi ini apa? Tolong dijawab dengan clear Pak. Karena saya menampung banyak warga itu Pak. Saya harus bisa menjelaskan warga. Kalau enggak, buat apa saya jadi pengawas di sini? Saya punya beban moral gitu ya. Jangan diem aja, apalagi HG itu nggak pernah muncul belas, malah mundur.
tolong ini diklarifikasi ya. Ini Bapak punya ini, coba Pak dibaca Pak ini Pak. Oke, boleh saya jawab? Ya boleh dianu. Ini sudah pernah saya share bolak-balik ini Pak. Ini Tapi nggak pernah ditanggapi belas. Tolong jawab Pak. Ini Bapak kan udah setor di tahun berapa Pak ini Pak? Ini 2011 ya. Oke, uang ini nggak hilang Pak. Jadi sekarang kan ada perhitungan ulang, makanya timbul biaya notaris 4.150, biaya untuk biaya perjalanan AJB Ini yang baru. 12 juta. Jadi total 16.150. Nah, Bapak kalau sudah bayar segini, ini nggak akan hilang. Jadi Bapak tinggal bayar selisihnya saja gitu. Nah ini kenapa harus bayar? Di sini jelas di poin 4 Pak. Jika di kemudian hari terbit peraturan perpajakan naik dan sebagainya, ya itu yang harus dihitung. Kenapa 12 juta masuk ditambahkan biaya-biaya lagi gitu loh? Enggak begini Pak. Yang tadi saya sampaikan begini Pak. Ini kan Bapak udah bayar 11.050. Sekarang kan setelah dihitung ulang dengan kondisi yang ada sekarang, biaya untuk notaris 4.150 dan untuk AJB-nya itu 12 juta, total 16.150. Bapak udah setor sebelumnya 11 juta. Jadi untuk yang harus Bapak bayar itu selisihnya Pak, 16.150 dikurangi 11 juta, tinggal kurang lebih 5 juta atau 4 juta lebih. Kenapa 12 juta ada lagi biaya developer? Itu ada BA-BA yang masuk ke ini tagihan biaya developer 12 juta Ini- karena SLF terus karena apa Ini lagi Pak, itu? di sini Pak, di sini Pak, ada di sini Bapak aja. tetap harus bayar 14. Iya. Ya, ini seharusnya kita Iya, nggak iya. bayar ini Pak, uang semua sudah kita bayarkan kok. Kecuali kalau ada perubahan biaya kenaikan PBB misalkan, boleh tagihkan berapa kenaikannya. Ini Pak, begini Pak ya, maaf Pak, ya, Mas. ya. Ini Bapak, ini waktu kan dihitung tahun 2011 Pak. Ya. Dengan kondisi sekarang itu kan sudah berubah Pak. Kesalahannya developer ini Pak, kenapa nggak segera diselesaikan gitu loh? Bukan urusan warga, seharusnya ini selesai dalam waktu 1 tahun dulu janjinya. Ya, saya Sekarang 12 tahun loh. Kalau itu ada beban baru, tanggung jawabnya developer loh. Kenapa dibebankan ke warga? Karena PPJB-nya berbunyi, sertifikat akan dikeluarkan 1 tahun setelah PPJB. Itu tertulis dalam kontrak. Artinya Bapak ini bicara secara hukum. Ya, jangan sekarang kalau menuntut, justru warga yang menuntut nih uang prestasi. Kok sekarang ujuk-ujuk kita nggak nuntut, kita malah dibebankan biaya tambahan. Itu loh, gitu ya Pak Agus? Ya, betul. Jadi tolong, saya bukan warga biasa Pak ya. Saya mengawasi BP ini Pak. Ada 5 orang pengawas mengawasi jalannya BP, termasuk sertifikasi ini nggak selesai-selesai. Saya juga datang ke Dispenda itu, nggak ada Pak Bayu, bareng-bareng ngurusin ini Pak, demi kepentingan warga. Tolong itu HG jawab dengan tegas gitu loh. Jangan malah menghindar. Makanya warga mau rame-rame datang ke rumahnya itu sebetulnya untuk minta klarifikasi. Maunya apa gitu loh Pak. Jangan 12 juta terus digenjot gitu aja. Saya paham ini, saya 11 juta, saya bayar 5 juta. Plus 12 juta kan Pak ya? Oh enggak, 12 juta nggak bayar lagi Pak. Berarti 12 juta gratis. Gratis, nggak ada. Ini gimana Pak? Nggak, gini. Tadi Pak Agus, jadi gini, struktur yang tadi saya udah bahas Pak, itu kan ada tagihan, ya kan? Kalau dia udah bayar, masuk ke pos yang bawah yang tadi dibuat sebagai pengurang. Iya. Nah, tapi itu di luar BPHDB, di luar notaris. BPHDB harus dibayar di sini Pak. Iya, di awal kan Betul, udah, ya. tapi dimasukkan lagi total yang ini udah bayar, dimasukin di kolom ini sebagai pengurang. Tuh, Jadi yang harus bayar warga sisanya. Dan Bu, BPHDB. kasusnya Pak, kasusnya kalau Bapak udah bayar tiap warga nggak sama. Itu menjadi pengurang. Ya. Pengurang dari tagihan dia. Jadi clear-nya gini mungkin Pak ya, saya tangkap. Saya sudah bayar 11 juta Itu sebagai pengurang. pengurang ya. Pengurang total tagihan developer. Berapa total tagihan developer? Yang di 16 juta. 16 juta. Jadi pengurang Bapak sisanya cuma 5 juta. Betul? Ya. Di luar BPHDB. Tapi Bapak masih bayar BPHTB yang Iya, padahal dulu sudah bayar Pak. Ya, sudah bayar. Gini, saya bukan bantu developer ya, saya bantu klarifikasi. Dulu asumsi itu kan pada posisi dulu dibanding lah angka segitu Pak, yang 11 juta itu. NJOP-nya. NJOP-nya dulu masih tahun 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Sekarang realitanya berubah. Makanya ini uang prestasinya developer kok dibebankan. Makanya ketika 12 juta warga ngamuk. Paham ya Pak? Itu benang merahnya di situ. Udah dikompensasiin, tapi make sense aja lu. Gila-gilaan kalau uang 12 juta gua masukin bank, beli emas. Sekarang kan gila-gilaan Mas. Itu udah bisa ngelipat berapa kali. Dua Betul. lipat minimal. Enggak Mas, gini loh.
selisih BPHDP dulu itu yang tahun 2005 ya, sekarang dengan dulu itu cuma 2 juta sebenarnya. Yang pembesar ini Mbak, 12 juta. 12 juta ini sebenarnya. Bapak sekarang harus bayar 14 gitu loh. Sekarang. Kalau dulu kan ini kan termasuk BPHDP sudah. Yang sama 7,9 kan. 7,9 kan sudah dibayarkan. Nah, sekarang kena sekian ya kan. Otomatis kalau apple to apple kan sisinya harusnya 2 ya kan. Nah, sekarang beban yang 12 nih yang terlalu besar Justru itu itu. masalahnya tuh angka 12 Iya. juta yang ujuk-ujuk keluar. Pak. Kalau 12 juta nggak keluar itu nggak jadi masalah, beda. Nggak ada Karena masalah. NJOP warga juga paham lah, beda tahun beda angka. Ujuk-ujuk angka 12 juta biaya pengurusan, which is pengurusannya one prestasi kok dibebanin ke warga. Paham Pak? Paham, Pak. Bapak profesional. Selisih BPHDP hanya 2 juta loh sampai. Tuh. Tapi Iya, harus membayar 14. Iya, mestinya gitu. Ini kan Iya. 14 juta, 12 juta Oke. nggak bayar itu Pak. Pak Triatma, tolong Berapa itu? klarifikasi Bapak kan profesional di bidang properti. Ini jadi pakainya konsultan sekarang. Oke, monggo. Bapak terlambat saya jelasin. Dah, silakan. Kalau terkait perihal ini, memang benar yang disampaikan kayak Pak Ridi. Yang disampaikan adalah sama. Dari Pak Hartono juga menyampaikan sama. Apa yang sudah dibayarkan? Bapak pihak BKS Pak ya? Iya. Konsultan. Oke, ya, sudah. Iya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hartono juga melalui saya adalah sama seperti yang disampaikan Pak Ridi. Bahwa yang sudah dibayarkan akan menjadi pengurang dari angka yang ditagihkan sekarang. Total tagihan sekarang. Cuman, benar kata Bapak, BPHTB lepas, jadi beban sendiri oleh warga. Kenapa beban sendiri oleh warga? Info yang saya dapat adalah karena BPHTB itu ada pengurangan diskonnya kalau untuk rumah pertama sampai 200 juta ya Pak, 250 juta ya. Itu menjadi kebijakannya di situ. Nah makanya muncullah perhitungan baru itu, mengingat ada biaya pertelaan dan lain-lain, ada peningkatan biaya lah. Itu makanya saya bilang kebijakan developer ada peningkatan biaya. Makanya saya sampaikan, kalau kira-kira kan ada notaris juga, ada PMED juga, kira-kira realnya peningkatan biaya ini nggak real Pak, nambahnya 6 juta segini. Realnya nih kalau perhitungan saya biasa ngurus cuma sampai 3 juta udah cukup kok penambahannya. Katakanlah itu Pak. Makanya misi itu yang saya bawa sekarang buat saya bahas ke sana. Gitu loh. Tadi kisi-kisi kan udah dikasih Pak. Betul. Podomoro aja end to end, apple to apple itu biayanya 8 juta all in sama notaris. Kita 16 juta which is 2 kali lipat. Ya kalau ngomong kewajaran ya kita lihatlah tetangga sebelah. Oke. Malah warga mungkin punya persepsi lain. Mungkin Bu Yani punya persepsi lain. Oke. Gini ya Pak ya, mungkin agak flashback ya Pak ya. Jadi pajak PBB itu kita kan belum AJB, harusnya itu kan kewajiban developer. Atas nama B. Iya, karena masih atas nama developer. Wajib pajak. Iya, atas nama developer, sehingga harusnya itu kewajiban developer. Kita warga bantu Pak untuk supaya sertifikat terwujud. Ketalangin Pak. Ya, per orang itu hampir 6 jutaan lah, 5, sekian. Nah, itu kan dikali berapa? Itu udah berapa M? Kita sudah bantu itu. Nah, sekarang Bapak bebanin 12 juta, keterlaluan. Tapi kita oke lah, mau mencoba open mind ya. Tolong 12 juta itu apa isinya? Jangkrik apa-apa, ditulislah. Jadi kita tahu apa sih yang diomongin 12 juta itu. Tidak hanya 12 juta aja dilempar. Gitu Pak. Jadi biaya operasional itu apa? Pertemuan sebelumnya mengatakan bahwa itu biaya SLM. Ya, komponennya. Kok biaya yang non prestasi dibebankan ke warga? Itu Pak poinnya. Komponennya. Kok dibebankan? Kok kesalahannya siapa yang salah? Kok dibebanin ke warga? Warga harusnya klaim dong. Uang saya udah masuk tuh 12 tahun. Harusnya udah beranak dong. Kalau tahu gitu dulu saya nggak storyin. Kalau secara investasi memang. Oke, paham Pak ya? Clear ya? Dari bagus mungkin. Bagus mau menambahkan? Jadi mungkin di sini disebutkan proses pertelaan 1.500.000. SLF itu adalah proses salah satu persyaratan proses pertelaan. Seharusnya SLF sudah masuk sini lagi itu Pak.
pokoknya seperti lain 1.500.000. Karena gini Pak Agung, karena mereka terlambat. Ya, Sampai 12 tahun, SLF itu validnya 5 tahun sekali. Nah, itu kesalahan siapa? Loh, makanya karena kesalahan developer kok dibebanin ke warga. Nah, itu Poinnya. Ya, betul. Oke, Pak Agung, Pak Agus, silakan. Menambahkan sedikit ya bahwa ya intinya kita mengajak ke BKS untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya ya. Kita warga sudah memenuhi semua kewajiban, termasuk ya kita sudah bayar secara asetnya, kita sudah bayar, secara jual beli sudah kita lakukan. Nah, kewajibannya kemudian terkait administrasi untuk sertifikasi juga waktu di awal sudah kita bayar semua, kita lunasi. Yang menjadi masalah kenapa tidak berlarut-larut tidak segera diselesaikan oleh BKS ya. Ini kan dalam agama kami ini suatu kezoliman. Kita mengingatkan bahwa ini suatu kezoliman. Kalau Anda Pak Gunawan ini tidak beragama Islam, mestinya agama Anda juga melarang juga itu suatu kezoliman itu. Kita terzolimi nih warga ini ya. Orang yang terzolimi itu doanya akan dikabulkan itu. Jadi mohon ini diingat ini Pak Gunawan ini ya. Anda akan dituntut nanti di akhir akhirat ini. Akan dituntut tidak ada ampun kecuali kewajibannya tadi dipenuhi gitu ya. Nah, dari segi nilai dari tahun 2011 sampai sekarang ini bisa dibayangkan dari yang mudahnya aja harga emas dulu masih 300 ribuan, sekarang sudah 3 juta, 10 kali lipat. Uang kami itu diapain aja itu, ya. Mestinya itu kan suatu hal yang mudah. Kalau Anda bertanggung jawab, Anda punya otak, punya perasaan. Kita ini warga yang patuh sebenarnya sudah membayar harga bangunannya, sudah memenuhi persyaratan administrasinya. Saya hanya mengingatkan itu sebagai warga ini. Sudah bersabar selama 15 tahun. Ya, mohon baik-baik Anda sadar. Meski kita tidak ingin jalur hukum dulu lah, tapi ya ini di kesempatan yang baik ini mungkin sudah yang terakhir hari ini ya, kita mengingatkan Pak Hartono dan perusahaannya untuk segera sadar memenuhi kewajibannya. Terima kasih. Oke, Pak Teguh, Pak Aldo. Ya terima kasih Pak, saya sebetulnya sekretaris P3SRS Pak, jadi saya tidak mau berpanjang lebar. Jadi memang inti dari permasalahan ini Pak, sebetulnya BKS tidak transparan Pak tentang 12 juta itu. Di situ aja Pak sebetulnya Pak. Jadi kalaupun BKS meng-hire Pak Hatma, mudah-mudahan Pak Hatma tidak merasa dibenturkan dengan warga Pak. Jangan mau Bapak dibenturkan dengan warga karena ketidakterbukaan BKS Pak, itu aja. Jadi PR-nya Pak Hatma, tolong Pak, 12 ini komponennya apa aja. Nah, nanti baru bisa kita negosiasi. Kalau hari ini Bapak bisa, mungkin besok warga nggak akan demo Pak. Hari ini Bapak bisa turun dulu timnya ke bawah. Kami makan-makan dulu. Bapak, telepon Pak Hartono. Call dulu. Iya, cari solusinya. Kita rehat dulu sebentar. Bapak Itu baru Pak. Ya nggak masalah Pak. Iya. Tapi saya perlu klarifikasi Pak, juga. kita liput live soalnya. Nggak masalah. Kalau saya juga tidak ingin untuk dibenturkan oleh warga, karena nggak ada kepentingan saya juga harus berbenturan dengan warga. Tapi kan seperti saya bilang dari awal, saya datang untuk bisa memediasi nih antara warga dengan developer. Developer maunya apa, warga maunya apa, coba kita ketemu. Kalau dibentur-benturin, buat apa? Gitu. Kita bukan preman, kita nggak dalam masalah hukum gitu kan. Kalau dalam masalah hukum kita mungkin berbenturan. Tapi kalau tidak dalam masalah hukum ini kan masih ada negosiasi maksud saya. Saya juga tidak mau berbenturan dengan warga, keuntungannya apa untuk saya? Nggak ada 1 rupiah pun keuntungan untuk saya buat berbenturan dengan warga gitu kan. Karena itu yang saya bilang, warga berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pak. Situ ada. Ada PPJB di Bapak. Ada PPJB juga, hak dan kewajiban warga apa sih? Kan gitu. Ada ADART, SP3RS juga ada. Sama. Ada juga ADART untuk perseroan kewajiban seperti apa. Dua-duanya kan sama-sama dilindungi hukum, Pak. Dua-duanya juga sama-sama punya hak gitu. Makanya saya bilang, saya tidak dalam posisi untuk datang dibentur-benturkan, tidak. Makanya saya datang untuk mendengarkan, nanti saya coba memediasikan dengan Pak Hartono, kira-kira seperti apa. Gitu sih Pak. Gini Pak Triatma, saya nggak mau buang waktu. Bapak silakan ke bawah.
coba negosiasi by phone, kita tunggu lagi di sini 15 menit kemudian. Oke. Silakan, Mumpung semua tim. kita lengkap. Kita nggak mau lama-lama Iya, Pak. Ini kita kasihan. ngumpulkan gini Betul, Pak. susah Pak. Ini jarang. Biar besok nggak ada ketemu. kejadian lagi Iya. tiba-tiba ada yang Mumpung lengkap kita full pergi team. ke Bogor maunya Pengawas sendiri. ada, notaris ada, pengurus Oke, semua. break di bawah Ya, dulu, silakan. ngobrol, call friend. Sebelum break saya tak ngomong sebentar. Jadi bapak-bapak yang terhormat ini datang ke sini atas nama siapa, ada surat kuasanya apa enggak. Kalau enggak ada, setelah bubar ya selesai, enggak ada apa-apanya. Karena bapak berbicara atas nama pribadi atau atas nama tetangganya Pak Hartono bisa aja. Loh saya kan tetangga Pak Hartono, saya dalam posisi bukan dikuasakan oleh developer untuk membantu penyelesaian ini. Sekarang bapak dapat surat kuasa enggak dari developer Pak Hartono? Saya dari BKS, Pak. Dari BKS ada bukti bahwa Anda manajer BKS Ya, tanya Pak Haris. Enggak, hitam di atas putih Pak. itu sudah putih Kalau bahwa saya mewakili. jelas Pak, saya ada SK Gubnya bahwa saya bertanggung jawab terhadap MT Hartono Presiden. Nah sekarang makanya di awal saya bilang, Bapak datang ke sini sebagai apa? Oke, saya udah ditunjuk sebagai konsultan untuk nyelesain AJB 12 juta biaya tambahan. Mana SK-nya saya mau lihat? Wajar Bapak ini nanya. Pak Ridi juga sebagai apa di sini? Artinya nggak ada Karyawan bedanya saya kita. ngundang tukang ojek ke sini Pak, ngobrol sini Pak. Setelah itu bubar ya sudah selesai. Nggak ada Secara apa yang Anda ucapkan itu tidak mewakili ya mewakili. legal standing-nya. Legal standing-nya ada. Tolong dijawab Pak. Bapak silakan ke bawah dulu, coba discuss. Ini kan tim ya, silakan nanti Kalau perlu datang lagi. Hartono suruh bikin surat kuasa di WA ke sini bagus itu Pak. Jadi gini Pak, kalau kita Bapak menyuruh saya ke bawah dan untuk memastikan legal standing saya dan Bapak masih nggak apa-apa, itu memang hak Bapak. Itu Bukan. memang hak Bapak. Bukan. Gitu loh. Untuk Saya menanyakan datang kedudukan. untuk solusi. Betul. Sekalian Bapak nego, ini warga semua keberatan. Angkanya berapa sih yang mau diturunin? Bapak kasih offering, kita berpikir. Oke, makanya gini. One step. Kalau Jangan kalau muter-muter di sini, pencerahan-pencerahan terus. Bener. Jadi maunya saya, biar nggak buang waktu, Bapak call. Ini nggak bisa, minta mereka turun. Mentoknya berapa turun, baru kita bicarakan. Bukan berarti iya. Paham Pak? Paham saya. One Makanya- step gitu Pak, nggak sia-sia kita move on ke sini, nggak dapat apa-apa, cuma perkenalan doang. Nah, makanya saya bilang Pak, kalau Bapak mengutus saya untuk ke bawah, kita bicara meeting. Kalau mau telepon di sini, monggo. Nggak, maksudnya gini. Monggo Pak, di sini nggak apa, maksudnya atau gini, di ruang sebelah sana Nggak, monggo. gini, tunggu dulu. Pada saat nih Bapak meminta saya untuk komunikasi dengan Pak Hartono, berarti saya berharap Bapak percaya kedudukan saya untuk bisa bertemu dengan Iya, Pak Hartono. oke. gitu. Kalau Bapak masih bertanyakan legal standing saya, berarti Oke, kan... kita clear gitu. mikir positif. Yang Oke. penting ada harga. Bapak silakan. Oke, saya... Jangan berputar-putar sama kata-kata, capek saya Pak. 12 tahun saya nunggu kayak gini. Oke, paham? Saya tunggu di sini 15 menit lagi. Atau habis duhur. Enggak gini kan Bapak jalan, kita juga mungkin di bawah lunch juga, sekarang lunch juga ya, makan siang juga. Kan Bapak sekarang mau makan siang di sini. Bapak juga udah dipesenin juga. Oh. Makannya udah saya Oh, pesenin. Kan yang undang Bapak ke sini. Iya, oke. Bapak yang undang ke sini. Iya, oke. Telepon aja. Pak, tolong kecilin dikit. Oke, Pak. Mau Pak Ridi atau Pak? Pak, ya. Kata Pak. Oh iya. Ini basicnya Chinese food. Iya. Iya. Saya juga nggak makan. Saya nggak makan. Oke, kita lanjutkan. Pak Triatma sama Pak Ridi ya, perwakilan dari developer. Oke, silakan Pak Triatma. Hasilnya gimana? Oke. Jadi tadi berdasarkan pembicaraan saya tadi sempat komunikasi dengan Pak Hartono via telepon, Pak. Jadi saya coba menjelaskan dan memaparkan apa yang sudah terjadi di sini. Dalam arti yang terjadi adalah apa yang dipaparkan oleh Pak Hari. Udah secara gamblang dan secara jelas. Kronologis. Secara gamblang, secara jelas saya sampaikan. Nah, Pak Hartono sampaikan, jadi untuk masalah nilai, dia belum bisa menentukan perubahan untuk hari ini. Cuman setelah dari sini, ini ada WA-nya kalau melihat. Saya diminta ke Bogor, mungkin lebih enak bicara saya langsung ke dia. Tapi untuk nilai, ya nanti kita bicarakan setelah sertifikat selesai, kemungkinan ada perubahan nilai. Cuma saya tanya lagi, kan saya pasti menjawab pertanyaan yang bakal Bapak tanyakan. Ngomong sertifikat selesai, kapan sertifikat selesai? Pasti kan Bapak kan nanya ke gitu ke saya. Saya bilang, Pak, pasti akan jadi pertanyaan. Kapan sertifikat selesai? Ya kita juga tidak tahu. Karena sertifikat selesai itu adalah kewenangannya BPN, kita juga bisa mantau di sana.
Oke, kewenangan BPN terus gimana? Perlu saya bantu untuk coba push gitu. Karena kan saya bilang, saya hadir untuk coba mempush ke sana. Agar apa? Dilematis warga ini juga clear, minimal kalau udah ngeliat sertifikat kan, oh aman lah kan, seperti itu Pak. Jadi yang disampaikan Pak Hartono seperti itu. Bukannya tidak ada rencana revisi. Kemungkinan ada setelah sertifikat selesai. Tapi saya sore ini diminta coba bertemu dulu sama dia. Bukan sore ini, pulang dari sini. Saya coba bertemu dulu di sana. Nanti setelah hasil pertemuan itu seperti apa dikomunikasikan lagi oleh Pak Ridi via grup gitu. Kalau memang Pak Hari mau coba komunikasi secara pribadi juga, minta nomor kontak saya secara pribadi, nggak apa-apa, kita bisa komunikasi. Mungkin Bapak udah main-main ke sini, ya udah nggak masalah. Nah ya, maksud nanti saya WA. Saya izin dulu, ntar WA Bapak. Kita komunikasi ke SP3RS, nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah Pak. Welcome. Saya nggak masalah juga mau ketemu di mana. Nggak mungkin saya mati dibunuh di sana, kan prinsipnya seperti itu. Kita sama-sama, itu aset kita, itu keluarga kita, sama-sama keluarga. Pak Hartono juga punya aset di sana, punya unit juga di sana. Dia juga sebagai pemilik juga, dilematisnya kan jadi konflik internal Pak. Dia sebagai pemilik juga, dia juga sebagai developer juga, dan bukan dia juga. Rekannya dia yang lain pun seperti itu gitu. Jadi poinnya di situ Pak, saya tidak mau muter-muter panjang lebar. Hari ini setelah dari sini saya akan dipanggil ke sana. Saya coba mengkomunikasikan lebih detail terhadap semua yang dibawa di sini. Mudah-mudahan setelah dari sana saya bicara, nanti akan dikomunikasikan Pak Ridi hari ini. Jadi intisarinya angka bisa berkurang. Angka kemungkinan bisa akan Kemungkinan. akan Karena gini Pak, kita trauma dengan semua komitmen atau janji yang selalu diutarakan. Dari masalah membangun kantor, mau taruh orang, mau janji sebelum Desember sertifikat. Mungkin Pak Hasan bisa nambahin, silakan Pak. Kita live YouTube. Saya kira betul mungkin Pak. Ini ceritanya panjang. Hari ini sebetulnya nambah lagi sebetulnya udah tambah hari. Bukan dari 2025 ini, dari 2011 Pak janjinya itu. Makanya dalam soalnya dengan sebegitu gampangnya tangguhkan akan bicara-bicara. Itulah kami pingin betul-betul dengan Pak Hartono itu sebagai direktur utama, dia bisa memutuskan. Andaian kami diskusi sekarang juga kan Bapak masih lapor, Bapak bisa tunjuk. Kenapa Pak Hartono nggak bisa hadir Pak? Itu masalahnya. Kok kita jamin keselamatannya itu? Nah itu, jadi dalam masalah ini tidak bertele-tele Pak. Jadi Pak Hartono diajak diskusi bisa memutuskan. Kalau Bapak masih ngomong nanti ke sana lah akan disukannya. Sekarang buktinya sekarang begitu. Nah ini kami mintalah Pak Hartono, kami datang ke sana tidak apa-apa Pak. Itu masalahnya. Jadi bukan hari ini, dari 2025, dari 2011 itu. Warga udah pada pening, ini untung aja diredam. Dia mau berduyun-duyun, tapi Pak Hartono bilang itu bahwa akan ketemu di sini dan kemudian dalam masa ini menyampaikan pemberitahuan. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Hartono dalam negosiasi bisa memutuskan, cuman dalam masa Pak Hartono bersembunyi, nggak usah bersembunyi lah menurut saya, bicara kita baik-baik lah. Oleh karena itu kalau ada itu ada kemudian keputusan yang bisa dipegang. Saya kemarin dengar dari Pak Ridi tanggal 19 Januari itu akan menyerahkan sertifikat yang sudah dipecah di BPN. Itu warga juga ngamuk itu, tamunya ke Pak Hari, disangkanya Pak Hari ada sesuatu. Nah oleh karena itu, jadi nggak perhatian. Pak Hartono kalau keberatan ke sini lah, kami lah ke sana gitu. Nah itu masalah, dan kemudian juga harus menjamin keselamatan, ya kami jamin masalahnya itu. Nah ini Pak, jadi bicaranya bukan 2005, 2006, bukan Pak. Dari 2011 Pak, itu bayangkan aja, uangnya sudah dibayar. Pemecahan PBU udah 2011, pertelaan udah 2011, bukan sekarang. Seharusnya udah selesai. Nah ini, apalagi sekarang nambah ada biaya lagi. Waktu itu sebetulnya sudah memberikan suatu kepastian di dalam surat bahwa pembeli bersedia membayar legal. Itu di situ ada, bermeterai itu. Ada kalimatnya itu, artinya itu sudah putus segitu. Andaikan ada penyesuaian karena PBB mungkin ada perubahan, ada BPHTB, paling juga itu. Tapi yang lain-lain tidak. Bahkan sebetulnya BPHTB juga apabila ada kenaikan harus ditanggung oleh P3, harus oleh developer. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya kaitan dengan masalah itu, kenapa Pak Hartono nggak bisa hadir? Apakah kami harus ke sana? Karena saya percaya sama Bapak dalam masalah ini. Apalagi kita diskusi di sini juga perlu ada sesuatu yang bisa diputuskan dan perlu dipegang oleh kita Pak. Itu. Nah ini kita udah diminta pada waktu itu seolah-olah developer sudah menetapkan seluruh biaya Pak. Sudah tetapan, Bapak mungkin belum baca itu.
Nah ini kaitan dengan masalah itu, ini harus ada keputusan. Jangan sampai nanti lagi dikonsultasikan, nanti lagi disebut. Saya kalau melihat daripada pembayaran legal pada waktu itu, seolah-olah kami punya kepastian bahwa biayanya segitu, Pak. Saya dua alternatif, andaikan biayanya segitu berarti tidak ada tambahan lagi, kan udah dipastikan. Kemudian apabila ada penyelesaian, di mana penyelesaiannya? Nah kemudian apabila orang mengatakan bahwa ini uang titipan, berarti dengan bunga segitu itu dari 2000 sudah tutup, sudah bisa menutupi kadar kenaikan itu. Nah ini tolong diperhatikan bahwa andaikan uang itu disebut titipan 13 jutaan itu ya bisa menutupi, Pak. Bisa menutupi. Nah ini Bapak juga mungkin belum pelajari sampai ke sana karena bukan Pak Hartono yang tahu ceritanya. Yang paling tahu tuh Pak Johannes. Nah, harusnya Pak Johannes juga hadir gitu. Jangan kayaknya dipotong-potong nyusahkan kami itu. Saya hari ini juga disusahkan. Pak Hari udah pagi-pagi undangan masih di P3S. Jadi Palembang jauh-jauh, Pak. Jadi saya agak kenceng suaranya itu. Nah, oleh karena itu saya dengan bertele-tele begini, Pak Hartono ngambil utusan yang ini tapi nggak bisa memutuskan, saya yakin itu. Mungkin tadi Bapak juga nanyakan surat kuasa, wajar aja. Sebuah perseroan terbatas tidak segampang itu menunjuk orang supaya omongannya bisa dipegang, apalagi Bapak lawyer dalam masalah ini harus tahu di situ. Jangan sampai hanya nyampaikan aja, bicara apa, bisa aja ngeles Bapak nanti itu. Saya nggak ada surat kuasanya. Nah ini saya tolong diperhatikan lah masalah itu. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Triatma mau tanggapi, silakan. Ya, untuk terkait tadi kan sebenarnya tanpa saya tanggapi juga sebenarnya sudah sejauh semua, Pak. Nah inilah saya bilang poinnya kan, ini saya baru ketemu sekali, saya baru tahu titik masalahnya, gimana saya mau membantu coba menyelesaikan. Makanya saya coba hari ini datang nih untuk tahu dulu titik sini, saya coba bicara dengan Pak Hartono. Siapa tahu saya bisa memberikan masukan. Saya minta izin, Pak. Siapa tahu bisa memberikan masukan gitu loh. Jadi sama-sama kondusif, saya juga minta, saya yakin Pak Hari pasti bisa membantu mengkondusifkan warga di sana. Sama saya juga membantu untuk coba berbicara dengan Pak Hartono terkait, sama-sama lah Pak, gitu. Jadi nggak mungkin juga Pak Hari terpilih jadi ketua kalau tidak bisa dipercaya oleh seluruh warga. Dimanapun Pak Hari berada, disitulah keputusan warga ada. Yakin saya di situ Pak, gitu. Makanya saya bilang hari ini saya mohon izin Pak, minta waktu untuk saya bisa bertemu. Saya coba bisa membicarakan dengan Pak Hartono, coba memberikan presentasi lah atas apa yang disampaikan hari ini. Kiranya ada pertimbangan beliau, cuman tadi di telepon cuma bilang akan ada evaluasi lagi terhadap nilai kemungkinan, tapi setelah sertifikat. Nah kalau ngomong lagi, maka saya tanya sertifikat kita nggak ada yang tahu karena BPN yang mengeluarkan. Saya coba bisa bantu nanti mengempus kapan sertifikat keluar gitu. Itu aja Pak. Jadi clear ya, nggak apa-apa kalau warga besok mau bergerak ya silakan. Saya nggak usah bisa tahan karena itu kan. Kecuali nanti gini, saya minta nomor Bapak saya masukin di grup, Bapak berhadapan sama warga aja deh. Kalau itu sih biar satu kontak Pak, biar manajemen. Karena beliau ini nggak bisa merespon. Ditanya berapa puluh kali nggak jawab-jawab. Apalagi event Pak Hartono gitu. Kan Bapak katanya yang dikuasakan, ya Bapak masuk di situ lah. Ya, sebelum mereka bergerak, kan Bapak bisa meredam dulu dengan statement, oh ini bisa berkurang segini. Apa yang kita bisa pegang Pak? Ini kan seperti Pak Hasan tadi, ini kita hampir 12 tahun, 14 tahun kayak gini. Istilahnya PHP. Ya, dikasih di PHP. Ya sabarlah, biar mereka nggak bergerak kan besok. Ya, saya udah nggak bisa tahan lagi Pak. Spanduk udah dicetak semuanya, mereka mau mobilisasi. Pak Agus sih tinggal di Bogor Pak. Ya tinggal melangkah pakai sepeda sampai deh. Ya satu komplek juga. Ya artinya seperti itu analoginya. Artinya saya akan masukin Bapak, Pak Triatma. Pak Triatma kan udah dikuasakan. Ya hadapilah. Kok sekarang bisa hadapi kita, ngadepin warga nggak bisa? Biar tahu kondisi di lapangan kayak gimana. Panas Pak. Boro-boro di grup Pak. Japri aja saya sama Pak Didi nggak direspon. Apalagi sama Pak Hartono. Komunikasi gimana? Bapak tadi bilang, saya orang nomor 1 dan dipercayakan warga. Yang dipercaya aja nggak direspon. Gimana berkomunikasinya Pak? Sekarang dikasih ke orang ke Bapak. Yang nggak bisa di decision maker juga. Akan saya sampaikan lagi. Ya udah saya nanti panggil orang saya nanti namanya Selamat. Ya, nanti komunikasi sama Bapak nanti Selamat lapor sama saya. Ya, Selamat udah lama. Ya, Selamat nanti yang komunikasi sama Bapak. Nanti Selamat lapor sama saya. Sama kan statusnya kita. Saya membuat surat kuasa sama Selamat. Selamat tolong handle Pak Triatma.
Nanti dia lapor sama saya, mau Pak Hartono digituin. Paham Pak? Paham, Pak. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain, silakan. Mungkin timnya banyak nih, bisa mau kasih respon. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dari wakil BKS Pak, karena saya ini juga berada di warga Pak ya, warga juga pengawas. Tolong nanti atau hari ini bisa membuat surat kuasa Pak untuk rapat ini. Jangan sampai rapat ini dianggap rapat jalanan. Setelah ngobrol ini buyar nggak ada tanggung jawabnya. Persis seperti kemarin Pak Dudi rapat itu toh, janji apa nggak dipenuhi. Ini nanti juga bisa begitu loh. Saya kan bukan orang BKS, saya tidak ada kuasa dari direktur gitu. Jadi nggak apa-apa. Sekarang buat nanti di scan di email di WA ke Pak Hari. Nanti kalau ada warga tanya ini rapat beneran apa rapat jalanan gitu Pak. Ada buktinya bahwa Bapak berdua ini adalah kuasa dari BKS. Tolong Pak, nanti Mbak Ana bikin minute of meeting, nanti kita tandain bersama apa isinya. Oh Pak itu ya, kita tandain bersama. Kira-kira sanggup nggak Pak bikin surat kuasa? Saya tunggu Pak ya. Kalau bisa hari ini sampai besok Pak. Nanti di WA ke Bapak aja. Supaya saya bisa bukti bahwa ini bukan rapat jalanan gitu Pak ya. Terima kasih. Karena gini Pak, ini seperti undangan tadi pagi kan jelas sekali, ini perwakilan warga. Makanya kita sampai live YouTube. Warga pada menanti semua. Hasilnya apa? Mereka kecewa. Japri saya kecewa terus terang dengan hasil. Bapak datang tanpa surat kuasa, ya kita bilang oke, kita positif aja. Apalagi tadi ada kabar bahwa bisa angka itu diturunkan. Ya, tapi kapan? Nunggu sertifikat jadi. Kalau sertifikat jadi tahun 2030 gimana? Dengan tidak keseriusannya. Ini 2011 loh Pak. Udah hampir 14 tahun Pak. Ya kan, warga kan resah Pak. Apalagi Pak Agus tadi nggak percaya, ada tidak percayaan. Apa statementnya tadi menjolimi. Itu hukumnya akhirat Pak. Agama apapun juga sama ya, menjolimi. Malah beberapa warga udah pada meninggal. Ya, yang mengharapkan itu sertifikat, legalitas dia punya aset. Mungkin Pak Indra, tolong tambahin. Cukup. Pak Agus. Pak Rinto. Ya. Terima kasih, saya nambahkan aja ya. Jadi rapat ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Harapan saya itu sudah ada bayangan angka gitu loh Pak. Sehingga kita bisa laporkan ke warga itu kan enak gitu loh. Angka berapapun. Ilustrasi ya Pak ya. Misalnya yang view ya, apa golf view Podongoro itu kan 8 juta itu sudah plus notaris. Andai kan kita ya sudah termasuk notaris. Dan dia udah serah terima. Katakan kita oke lah dari 12 juta turun separuhnya 6 juta gitu ya. Plus notaris 4 berarti 10 kan. Nah, itu kan sudah lebih dari Agung Podomoro. Nah, dari 6 juta itu kalau kita hitung 6 kalikan 628 itu sudah hampir 3,8 miliar. Masa nggak cukup untuk ngurus BPN, ya kan? Artinya kenapa harus nunggu BPN dulu, baru ini diproses, terus baru bisa menentukan berapa sih turunnya. Sebenarnya seorang developer itu untungnya kan dari pembangunan awal itu sudah untung sebenarnya, pembangunan fisiknya itu. Jangan membebani apa secara receh administrasi gitu loh. Di akhir-akhir malah membebani gitu loh. Padahal di awal saat pembangunan yakin saya 100% itu untung itu dari pembangunan. Siapapun yang apa menjadi developer gitu. Itu tolong dianukan apa dipertimbangkan lah. Itu ilustrasinya seperti itu. Itu Pak, tambahan dari saya, terima kasih. Nah, jadi tadi jelas Pak ya, kembali ke referensi Podomoro Golf View itu 8 juta plus notaris. Ini diterapkan 16 juta, which is itu kemahalan. Buat ilustrasi. Bapak yang hitung lah nanti, kewajarannya berapa. Warga minta itu di review. Oke, ada cost, tapi cost yang wajar. Berdikonya mana? Oke, ini perpanjangan 2 kali SLF. Itu one prestasinya developer kok dibebanin ke warga. Tolonglah, kita mau ini selesai, nggak mau ke proses hukum. Kita pengen juga ada warga supaya nggak bergerak secara individual. Tapi tolong, sore ini dikasih kesempatan itu. Kalau nggak besok bergerak, saya nggak lepas. Saya nggak kontrol Pak. Karena udah kewenang, ini juga dari sini mereka nanya nih ke saya, hasilnya apa? Saya belum jawab, nah, karena kita fokus dulu ini. Jadi tolong Bapak accept aja, karena Bapak udah dikuasakan, masuk di grup itu. Bantu kami, redam warga. Biar tahu gitu, seperti apa Pak. Ya, saya minta nomor Bapak, saya masukin, nanti Pak Rinto masukin nomornya. Ya bantu Pak Ridi juga,
Ini Pak Ridi kasihan nih, sama saya aja ketakutan. Ya, ketakutan. Dulu pernah salah lempar HP ya Pak? Gara-gara nggak pernah balas WhatsApp sama telepon. Benar Pak Ridi? Tambah guru. Positif. Tapi kenapa Bapak nggak respon saya? Ya udah. Oke, ya paham Pak ya. Jadi artinya Bapak masuk di grup itu. Kita akan ngomong apa adanya berdasarkan MOM ini. Developer akan kasih informasi baik hasil dari pertemuan ini. Jadi nggak ada cerita lagi pertemuan jalanan, pertemuan ilegal. Warga juga bertanya kenapa nggak di P3SRS. Next besok Pak Triatma mau ke P3SRS silakan welcome. Mau bicara data saya akan bantu. Tapi di sana biar nggak ada negative thinking. Oke itu aja Pak. Kalau nggak ada yang lain mungkin Bu Lina tambahin. Intinya sih sama sih Pak, kalau saya tadi ya udah saya sampaikan juga bahwa angka itu realistis. Nah mungkin yang perlu ditegaskan di sini juga dari hasil pertemuan ini, keputusannya itu kapan? Artinya kalau mau nanti sore Bapak sudah bisa dapat info dari Pak Hartono, keputusannya dari Pak Hartono begini. Boleh diinformasikan segera karena ya seperti Pak Hari sampaikan bahwa kita akan coba meredam warga. Dan pasti hasil rapat hari ini pasti akan ditanya. Ditunggu. Itu sih menurut saya. Jadi follow up-nya kapan nih? Deadline-nya tuh jam berapa gitu. Gitu mungkin ya lebih ditegaskan di situ. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih. Ya, ini juga mengantisipasi trauma PHP selama ini. Jadi kalau Bapak positif, saya bantu, saya backup aman insya Allah. Ya, artinya Bapak masuk sana, kalaupun event nggak ada kabar yang bagus, ya informasikan aja. Hadapilah. Jangan live dari grup, justru kita sekarang Bapak dikuasakan, Bapak di situ. Mau sama teman-temannya silakan nggak apa-apa, saling bantu Pak Ridi sama Pak Emil. Jadi warga tuh sepihak, dia berharap apa, tanya apa nggak direspon. Ya, oke, mungkin itu aja. Mungkin sambil jalan, sambil membicarakan masalah berapa angkanya yang pantas dalam masalah ini. Pada waktu itu pertemuan sebelumnya bahwa dari developer akan menyerahkan sertifikat yang sudah dipecah di BPN. Nah kemudian dalam masa ini kan P3SRS dan sama-sama dengan developer sudah menunjuk notaris. Segera disampaikan ke notaris pada waktu itu kan dijanjinya akan disampaikan. Sehingga dalam masalah ini juga notaris yang sudah kami tunjuk dalam itu bisa mulai bekerja dalam masalah ini. Karena dengan sampai masalahnya terus berlarut-larut. Kemudian juga warga-warga udah minta penetapan PPHTB, kemudian jangan sampai minta informasi lagi karena ada daluarsanya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan sebelumnya tuh konsekuen, sampaikanlah bahwa sertifikat yang sudah dipecah oleh DPP itu akan diserahkan kepada notaris. Pada waktu itu tanggal 19, sekarang tanggal berapa itu? Nah, oleh karena itu mungkin sambil jalan Pak, itu sertifikat yang udah dipecah di BPN meskipun atas nama developer dan akan dibalik nama di depan notaris. Nah ini dalam masalah ini mungkin sambil jalan serahkan aja, dan itu juga dijanjikan akan diserahkan. Nah, oleh karena itu mungkin itu sambil jalan serahkanlah itu kepada notaris. Makasih. Jadi saya tambahin ya, itu positif. Cuma saya dengar dari BKS bahwa sertifikat itu mesti semuanya, nggak bisa parsial. Betul Pak Indra ya? Artinya sekarang masalahnya simpel Pak. Belum ditebus sama developer, belum ditebus. Gimana notaris mau kerja kalau sertifikatnya belum ditebus? Dan itu nggak bisa parsial, mesti satu kelompok. Dan nggak bisa juga, ini mesti unit ini dulu. Mereka semua satu satuan, satu batch. Jadi mungkin Bapak sebagai konsultannya, tolong fokus di sana, gimana caranya agar bisa itu kejadian. Karena saya cek tadi siang pun di aplikasi BPN itu belum, masih proses cetak. Which is saya dapat semalam tuh katanya baru 500. Dari 628 kata orang BKS. Ya Bapak paham ya, kata orang BKS senior ya. Oke mungkin itu Pak Triatma. Jadi kalau nggak ada lagi mungkin kita akhiri. Buat pembuktian pada warga kita foto bersama background sini. Jadi biar warga juga tahu ini bukan meeting jalanan. Oke mungkin itu. Kalau ada salah ya sama tanda tangan MOM. Oh komennya jam berapa kira-kira mau diumumkan? Kalau menanyakan jam saya juga belum tahu Pak, karena ini kan saya mesti ke Bogor dulu. Rumah saya di Bogor juga Pak, saya juga rumah di Bogor. Pokoknya coba di hari ini akan saya coba konfirmasikan lewat. Iya hari ini. Iya hari ini. Ya makanya hari ini. Makanya kita undang ke dalam grup Pak.
Nanti hari ke dalam grup ya, masuk ke dalam grup. ya kelanjutan. Nanti ada surat resmi juga dari BKS. Mungkin gini, pokoknya sebelum jam 24, artinya jam 11.59 itu possible. Oke, komitmennya itu Pak, sebelum ganti hari Pak. Oke, itu aja Pak Triatma. Kalau Bapak merasa perlu bantuan teman-teman yang berempat ini masuk di grup, monggo nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya minta nomor-nomornya aja Pak. Boleh. Ya Pak, tolong catat nomor-nomornya Pak. Sekalian, kontaknya Pak Triatma nomor berapa Pak? Biar kita masukkan di ini. Biar clear hari ini gitu. Karena saya yakin saya hubungi Pak Ridi nggak bakal diangkat. Pak, itu berapa nomornya? Nggak diangkat Pak. Makanya kita mending sekarang head to head. Bapak Triatma nomornya? Nanti saya ini aja Pak, mohon maaf, saya biar ngambil nomor baru untuk biar masuk ke grup ini biar nggak kepenuhan juga saya. Nanti hari ini akan saya infokan juga tetap. Pasti saya akan masukkan. Bapak komunikasinya dengan siapa? Ya udah sekarang nomor yang sekarang aja, yang nggak sama masukin grup, tapi nomor sekarang buat Oke, nanti komunikasi. saya WA aja ke Bapak aja. Kisah nomor saya ada kan? Iya ada, nanti saya WA aja. Karena saya akan hubungi Pak Ridi pasti nggak akan direspon, nggak ditelepon, nggak diangkat pasti. Nggak apa-apa, nomor ini saya japri ke Bapak. Tolong Pak ya. Nanti saya ada nomor baru, Oke. saya kontak pun. Oke. Ya. Ya udah itu aja. Ya, kondisi seperti itu. Ya mudah-mudahan benar ya. Kita tunggulah karena selama ini saya kecewa. Setelah ini event nggak usah Pak Ridi, Pak Yohanes atau Pak Hartono dihubungi nggak bisa. Blank. Oke. Kita foto bareng ya. Boleh. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Tolong baca aja Pak. Kalau nggak berkenan dikoreksi. Ini apa Pak? Maaf Pak. Lanjut, klarifikasi ya. Mediasi dan Mediasi dan mediasi dihentikan. Dihentikan memberi kesempatan. Oh ini di oh Iya. ini tadi ya. Break tadi. Break. Oke, mau tanda tangan dulu. Ya. Sini ya. Sini ya. Timnya Bapak nggak apa-apa, tanda tangannya. Silakan Mas. Bawah. Saya lihat. Manajemen BKS. Oh iya. Enggak Pak Ridi. Pak Hartono nggak gitu Pak Udah ya, saya. Pak ya. Oh, Pak Hartono nggak. Pak Yohanes nggak bisa. Bahasanya Pak Ridi. Hanya Pak Ridi, di situ harus pisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan itu maksudnya apa? Oke. Oke. Nggak ada orang ya untuk ngambil foto? Oh, di sana aja. Jangan di meja makan nggak bagus. Yuk.